diilmui dulu, kita mau tahu ilmunya, tahu konsepnya, tahu caranya, sehingga begitu jalan kita nggak, orang bahasa Jerman nggak ngedusur-dusur gitu kan. Orang kelabakan, piye kan gitu kan. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera. Kali ini saya berada di sebuah peternakan. Peternakan ini isinya domba, ada beberapa jenis. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel Kandang Sumatera, bantu like, comment, dan subscribe, lalu pencet tombol loncengnya agar selalu update ketika saya upload video. Oke teman-teman, ini langsung kita ngobrol sama narasumbernya. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, baiknya sampean perkenalkan nama dan alamat lengkapnya Pak. Nama saya Bambang, tinggalnya di Jalan Dewi Sartika nomor 45 Metro Utara, Banjarsari, Metro Lampung. Metro nggih Pak? Nggih. Pak, ini sampean pelihara jenis domba apa ini Pak? Ini ada cross Dorper, ada cross Texel, ada Merino, ada Gibas, ada Samin. Ya pokoknya campur-campur mas intinya. Campur-campur ya Pak ya. Dan sekarang ini populasinya ada berapa ekor nih Pak? Kurang lebih 30 ekor mas. 30 ekor? Ya. Awal mula sampai ngisi ini berapa ekor Pak? Awal mula ngisi kambing ini paling hanya sepasang mas. Sepasang tuh pun hanya kambing biasa. Terus karena saya minat dengan waktu itu ada anakan Texel, cross Texel gitu. Jadi setelah beberapa ekor itu tak jual, saya belikan itu satu cross Texel itu, lalu berkembang biak dengan bagus. Lalu pejantan itu sendiri saya beli waktu itu harga 1,5 juta. Setelah saya gunakan untuk pemacak, alhamdulillah laku 7.200.000. Lalu kemudian saya belikan untuk mengembangkan peternakan saya itu gitu loh. Gitu. Ini sampai pelihara berapa tahun Pak? Sudah Pak? Ya belum lama lah mas, paling kurang lebih 10 tahun baru. 10 tahun? Iya mas. Pak, ini kan sampean punya lahan luas nih Pak di belakang rumah nih Pak. Iya mas. Kenapa kok sampean pilihannya di peternakan domba ini Pak? Kenapa nggak milih kambing Jawa Randu atau Rambon atau Crossbur PE itu? Ceritakan itu Pak. Oke, kalau yang saya alami dan saya rasakan, saya dulu juga pernah memelihara kambing PE, Jawa Randu dan PE dulu, sempat ada 90 ekor berkembang itu. Cuman memang kenyataannya yang saya alami itu lebih rentan terhadap masuk angin dan beberapa penyakit lainnya. Jadi setelah sekian tahun, setelah sekian lama, saya berpindah ke domba. Ternyata yang saya alami, domba itu relatif lebih mudah, relatif nggak banyak kendala. Itu pengalaman saya seperti itu mas. Artinya dari kambing biasa dengan domba ini lebih enak domba ini Pak ya, cara pengurusannya? Yang saya rasakan lebih mudah ngurus domba. Yang saya rasakan, yang saya alami seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan memelihara kambing itu lebih mudah daripada domba, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau bukti yang saya alami, yang saya rasakan lebih mudah pelihara domba gitu. Pak, untuk populasi sebanyak ini Pak, sampean pola pakannya seperti apa ini Pak? Alhamdulillah kita menggunakan sedikit teknologi pakan lah, artinya kita beli onggo, kita beli sentrat, beli dedek, plus macam-macam makanan yang penunjang lainnya lah ya. Samping itu juga kita kasih kombinasi dengan kulit bawang juga. Terus itu kita juga ada beberapa tanaman rumput untuk pakan. Jadinya intinya pakan tuh tak usahakan tersedia untuk stok sekian lama gitu loh. Jadi saya nggak bingung setiap hari harus ngarit gitu mas. Bener-bener. Artinya sampai jalani peternakan domba ini sudah terkonsep ya Pak? Insya Allah seperti itu mas, karena kenyataannya kebetulan kalau saya bangun pagi setelah sholat subuh,
beraktivitas untuk ibadah dulu. Lalu saya ke kandang, paling butuh waktu hanya setengah jam, Mas. Hanya waktu setengah jam ngasih pakan terus macam-macam, lalu saya duduk manis menikmati melihat dia makan, melihat kondisi dia seperti itu. Jadi yang saya rasakan kambing segini ini, saya memberikan pakan tuh sekitar kurang lebih setengah jam sekali ngasih makan. Maksudnya itu pagi, sore pun begitu gitu loh. Jadi alhamdulillah bagi saya nggak merasa waktu saya nggak tersita gitu loh. Gitu. Pak, ini mohon maaf sih Pak. Ini sebenarnya sampai ini pekerjaan utamanya apa sih Pak? Saya pekerjaannya utamanya dagang, Mas, dagang sembako di 15 Polos. Ya, jadi ini sebetulnya bagi saya pelihara kambing itu konsepnya hobi. Oh, satu hobi. Karena saya sangat menyukai dan saya sangat sayang. Jadi saya betul-betul suka dan saya betul-betul sayang. Jadi tak usahakan secara maksimal, ngurusnya secara maksimal, walaupun mungkin nggak butuh waktu lama, tapi konsepnya jelas. Harus saya begini kan, begitu kan sudah terkonsep jelas, lalu aplikasinya tinggal tek gitu aja. Benar. Jadi nggak kebingungan besok harus ngapa tuh nggak gitu. Jadi konsepnya jelas, besok harus gimana, ke depan harus gimana, kita sudah di planning insya Allah seperti itu, Mas. Jadi sama sekali nggak bingung, walaupun insya Allah hujan deras sekalipun mau pagi mau sore, insya Allah kita nggak pernah bingung di pakan gitu. Karena pakan sudah terpenuhi Pak ya. Iya, sudah betul sekali. Disediakan, enjoy jadi. Iya, betul Mas. Terus sampai pelihara kambing ini untuk support keluarga sendiri gimana Pak? Ya alhamdulillah keluarga saya mendukung, cuman tetap aja kambing 30 ekor ini saya pegang sendiri. Saya pegang sendiri, nggak ada yang ngewangi Mas. Karena anak-anak saya juga qadarullah sudah pada kerja, punya kerjaan masing-masing. Jadi bagi saya ini tak nikmati, sama sekali tidak melelahkan bagi saya. Ya hanya setengah jam loh Mas, dalam sekali makan itu. Sisanya saya hanya duduk manis dan melihat dia gitu loh. Peternakan domba ini kalau dijalani awal dengan hobi Pak, nah, itu akan berjalan dengan mulus ya Pak. Konsepnya apapun, kalau menurut saya apapun kehidupan itu harus dimulai dengan senang dulu. Satu senang, kedua mungkin ilmu ya Pak. Iya betul, itu mutlak Mas. Jadi ilmu itu harus, apapun yang kita kerjakan diilmui dulu. Kita mau tahu ilmunya, tahu konsepnya, tahu caranya. Sehingga begitu jalan kita nggak, orang bahasa Jerman nggak gedusur-dusur gitu kan. Orang kelabakan. Iya benar. Piye kan gitu kan. Satu, terus yang kedua juga mungkin kan kita konsultasi dengan senior yang menurut kita senior. Yang paling utama lagi kita harus memaksimalkan peran pemerintah Mas. Artinya kita tahu ada dinas peternakan. Iya benar. Jadi ketika punya trouble, kita nggak bingung minta tolong dia gitu. Apa solusinya? Misalkan dia nggak bisa datang, kita bisa nyuntik sendiri, punya obat sendiri kan gitu kan. Artinya belajar dan terus belajar gitu Pak. Ya betul, konsepnya belajar seumur hidup lah, terus menerus. Dan belajar itu nggak satu titik ya Pak. Ya. Dari manapun kita bisa belajar. Betul. Jadi kalau ngomong-ngomong soal hasil, bagi saya ini termasuk lumayan Mas. Artinya bagi saya pribadi, dengan saya pelihara seperti ini, saya punya uang sisa, punya uang saku lebih gitu loh. Tanpa mengganggu usaha saya gitu loh. Jadi misalkan mau jajan, mau apa gitu ya, hasil hari ini gitu loh. Investasi peternakan. Iya, betul itu Mas. Pak, ini domba ini sampai ini dijual nggak sih Pak? Saya jual beli Mas, artinya ketika ada yang cocok, meskipun saya suka, tapi kalau ada temen yang betul-betul suka ya tak jual juga gitu loh. Oh gitu. Iya Mas. Karena wong seneng tuh larang regane. Bener Pak, bener sekali tuh. Jadi kalau temen saya pas seneng banget ya harus itu ya tak kasihkan juga gitu loh. Dan seneng ya Pak ya. Bukan yang elek yang saya jual, bukan. Kalau elek dijual tuh pasti murah Mas. Iya bener-bener. Terus kisaran harga berapa ini Pak sama Jawa? Ya di kandang saya ini ada yang harga 1.200.000, dan selebihnya ya ada yang sampai 3 juta, ada yang sampai 5 juta gitu Mas. Oh gitu, artinya harganya menyesuaikan gitu Pak? Ya menyesuaikan kondisi barang Mas, nggak harus mahal, nggak harus murah. Jadi kalau emang harganya segitu ya tetap harga segitu, nggak mungkin dimahalkan atau dimurahkan kan gitu. Terus nih Pak, kalau misalkan teman-teman penonton nih ada yang mau beli ini,
jalannya gimana nih Pak? Sampean menghubungi sampean melalui apa nih Pak? Oke, saya punya nomor telepon 0853 7827 0898. Boleh telepon saya atau WA saya, insya Allah saya bersedia untuk melayaninya, Mas. Dan insya Allah siap berbagi ilmu juga gitu. Okay. Oke Pak, ini saya ucapkan terima kasih nih Pak. Saya diizinkan sudah mengganggu waktunya sampean, sudah diizinkan menggali ilmu nih sampean. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.